Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pasal tentang najis. Apa itu najis? Najis adalah sesuatu yang kotor atau dianggap kotor oleh syara sehingga menyebabkan tidak sahnya ibadah. Jadi, najis itu sudah pasti kotor, tapi kotor belum tentu najis karena najis itu adalah kotor menurut pandangan syariat. Misalnya, kaki kita kena tanah tapi tanah itu kotor, maka belum tentu tanah itu dianggap najis. Tapi kalau najis sudah pasti adalah sesuatu yang kotor. Najis dibagi menjadi 3. Yang pertama ada najis mukhafafah, yang kedua ada najis mutawasitoh, dan yang ketiga ada najis mughallazoh. Kita uraikan satu-satu. Apa itu najis mukhafafah? Yang termasuk najis mukhafafah itu adalah air kencing bayi laki-laki yang masih menyusui dan usianya kurang dari 2 tahun. Selain dari itu, maka itu tidak termasuk lagi najis mukhafafah. Nah, lalu bagaimana cara menyucikan najis mukhafafah ini? Itu sangatlah mudah, yaitu dengan cara cukup memercikkan air pada benda yang terkena najis. Dalil dari najis mukhafafah ini adalah dalam hadis yang berbunyi yugsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulam. Artinya, cucilah apa-apa yang terkena air kencing anak perempuan, sedangkan jika terkena air kencing anak laki-laki, cukup dengan memercikkan air padanya. Nah, yang kedua adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah mutawasitoh ainiyah, yaitu najis yang masih ada wujud zatnya, baik warna, bau, maupun rasanya. Cara menyucikannya adalah bersihkan dulu wujud najisnya sampai hilang bau, warna, dan rasanya, baru disiram dengan air yang suci. Dan yang kedua adalah najis mutawasitoh hukmiyah, yaitu najis yang diyakini adanya najis akan tetapi wujud zatnya sudah tidak ada. Nah, cara menyucikan najis mutawasitoh hukmiyah ini dengan cara langsung menyiram benda tersebut dengan air yang suci. Nah, adapun benda-benda yang termasuk dalam najis mutawasitoh ini antara lain adalah yang pertama, bangkai binatang darat. Makanya bangkai ikan tidak najis karena bukan binatang darat, bangkai binatang darat yang tidak berdarah seperti serangga, belalang kalau mati maka tidak najis bangkainya karena tidak berdarah. Jadi bangkai binatang darat yang berdarah kalau dia mati tanpa melalui proses penyembelihan yang benar atau mati begitu saja, itu dianggap bangkai dan termasuk najis. Dan yang kedua adalah darah, baik darah manusia maupun darah binatang, kecuali hati dan limpa. Jadi 2 hal ini memang di dalamnya merupakan terdiri dari unsur darah, tapi tidak masuk dalam kategori darah yang najis. Dan yang ketiga ada nanah. Nanah ini adalah darah yang sudah membusuk. Maka najis termasuk kalau badan kita ada koreng, ada nanahnya, maka harus dibersihkan. Kalau nanahnya mengenai pakaian kita, maka pakaian itu harus dibersihkan kemudian. Yang keempat, kotoran manusia dan binatang. Dan yang kelima ada arak atau homer atau sejenis minuman yang memabukkan. Maka
masuk dalam kategori najis mutawasito. Sementara kalau yang memabukkan tapi bukan benda cair, misal ganja dan sebagainya, menurut para ulama hukumnya haram, tapi menyentuhnya tidak termasuk dalam kategori najis. Dan muntah atau sesuatu yang keluar dari lambung, maka itu pun masuk dalam najis mutawasitoh. Sementara yang keluar dari kelenjar seperti ludah, dahak, dan sebagainya itu tidak dimasukkan dalam kategori najis mutawasitoh. Dan yang ketiga ada najis mughalazoh atau najis yang berat. Najis mughalazoh ini adalah najis yang disebabkan oleh air liur anjing, atau sebagian ulama mengkiaskan pula babi yang mengenai barang. Nah, kemudian para ulama pun sepakat bahwa air liur anjing ini adalah termasuk najis mughalazoh. Akan tetapi untuk bulu dan lain sebagainya itu para ulama mempunyai perbedaan pendapat dan perlu penjelasan lebih lanjut. Kemudian bagaimana cara menyucikannya najis mughalazoh ini adalah dengan membasuh benda yang terkena najis tersebut dengan air yang suci sebanyak 7 kali. Bukan hanya disiram, akan tetapi digosok dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Sebagaimana hadis Nabi, yaitu tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayaghsilahu sab'a maratin aw lahunna biturabi. Cara mensucikan bejana seseorang di antara kamu apabila dijilat anjing, hendaklah dibasuh 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Hadis riwayat Muslim.